Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pada hari yang sangat cerah ini, yaitu tanggal 8 Juli 2023, kita sedang berada di Museum Perangko yang tentunya ini adalah sejarah Indonesia. Kita lihat di sini ada sejarah perangko dari History of Stamps. Kita lihat beberapa gambar di sini, teman-teman. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan daripada sejarah atau histori daripada Museum Perangko ini. Nah, teman-teman, jadi menggunakan sejarah sejarah perangko diawali dari perangan Hindia Belanda, kemudian berlanjut kepada kependudukan Jepang, kemudian peperangan, awal kemerdekaan sampai Orde Baru dan sampai saat ini. Kita lihat proses pembuatan perangko. Di sini ada beberapa pengaplikasian lewat gambar. Ini cukup jelas ya, teman-teman. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perangko itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda, kemudian kependudukan Jepang, kemudian masa peperangan, awal kemerdekaan, dan yang terakhir Orde Baru. Nah, kita lihat di sini perangko berdasarkan periode penerbitan. Yang pertama ada masa Hindia Belanda tahun 1864 sampai dengan 1941, kemudian ada di sini kita berpindah ke Nisa tahun 1945 sampai dengan 1950 dan berlanjut sampai kependudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1943 sampai dengan yang terakhir sampai Orde Baru dan sekarang. Pada masa perang kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949, di sini ada beberapa seri-seri perjuangan cetakan LN Wena ya untuk pos udara bisa diperlihatkan. Kemudian perang kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Di sini ada beberapa contoh perangko dari mulai penembusan blokade Belanda untuk pos udara sampai dengan peringatan kegagalan blokade Belanda. Itulah pemaparan dari saya, kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai Museum Perangko. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada perangko berdasarkan periode penerbitan sesudah kemerdekaan. Kita lihat di sini ada macam-macam perangko penerbitan tahun 1950 sampai dengan 1958. Ada perangko bendera sampai di tahun 1958 itu ada 10 tahun hak-hak manusia. Lanjut ke penerbitan tahun 1959 sampai 1967 dimulai dengan perangko kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Monumen Pahlawan. Pada penerbitan tahun 1968 sampai dengan 1974 dapat kita lihat perangkonya ada integrasi ABRI sampai dengan perminyakan Indonesia. Bisa kita lihat sama-sama di sini penerbitan tahun 1975 sampai dengan 1980. Selanjutnya penerbitan 1981 sampai dengan 1985. Selanjutnya ada penerbitan tahun 1986 sampai dengan 1990. Dan terakhir
Ada souvenir seat periode pada tahun 1966 sampai dengan 1983. Sekian perangko berdasarkan periode penerbitan sesudah kemerdekaan. Perangko berdasarkan tema kebudayaan, pariwisata, flora, fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Mari kita sama-sama lihat seperti ini perangkonya, mulai dari perangko pariwisata, ada perangko kebudayaan, selanjutnya ada perangko flora dan fauna, dan yang terakhir ada perangko sosial dan kemanusiaan. Inilah penjelasan dari berbagai macam perangko dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, kali ini saya akan melanjutkan yaitu pada bab ke-6 perangko berdasarkan tema pramuka dan olahraga. Di sini sudah terlihat jelas bahwa perangko ini merupakan perangko yang bertemakan pramuka. Di sini terpapar gambar yaitu Ibu Tien Soeharto membubuhkan tanda tangan pada sampul hari pertama perangko Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Kemudian setelah itu di sini kita bisa lihat terdapat perangko dengan bertemakan olahraga atau sport seperti pada tahun 1951 pada Asiade. Kemudian 1951 PON kedua yang di sini ada juga Asian Games. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tahun 1964 yaitu ada Thomas Cup, sampai yang terakhir di sini ada Olimpiade Barcelona. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada patung yaitu patung PON 1 di Solo. Oke, baik teman-teman. Jadi, fakta uniknya di setiap masa kepemimpinan presiden itu memiliki cetakan perangko masing-masing. Dan di sini ada contoh perangko pada zaman kepemimpinan. Yang pertama dari Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Begini teman-teman bentuk cetakan perangkonya. Lalu yang kedua itu ada cetakan perangko Presiden Soeharto. Yang ketiga ada cetakan perangko Presiden B.J. Habibie. Lalu teman-teman, pada zaman Presiden keempat yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan wakilnya Ibu Mega Soekarno Putri, berikut ialah contoh cetakan perangko pada masanya. Lalu meningkat ke Presiden kelima yaitu ada Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri beserta wakilnya yaitu Hamzahas, dan seperti inilah bentuknya dari perangko tersebut. Dan yang keenam itu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta wakilnya yaitu Yusuf Kala. Baik teman-teman, jadi inilah cetakan perangko pada masa kepresidenan dari mulai presiden ke-1 hingga presiden ke-6. Bagi teman-teman yang ingin tahu seberapa lengkapnya, bisa datang langsung ke Taman Mini Indonesia, lebih tepatnya ke Museum Perangko Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum.
Baik teman-teman, itulah review mini vlog dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. See you. Sampai berjumpa lagi.